Model sistem umum perusahaan. Model ini menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sistem. Model ini juga menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali lagi ke lingkungan. Aliran sumber daya fisik berada di bagian bawah, sedangkan aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik ketika berada di sebuah perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada pelanggannya. Sumber daya fisik berupa pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Contohnya, bahan baku memasuki perusahaan dalam bentuk input mentah dan diubah menjadi barang jadi yang kemudian dijual kepada para pelanggan perusahaan. Yang kedua, ada aliran sumber daya virtual, menunjukkan aliran dari sumber daya virtual sampai data dan informasi dalam bentuk keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasionalnya sendiri meliputi yang pertama, standar kinerja. Standar kinerja ini yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua, ada manajemen perusahaan. Yang ketiga, ada pemrosesan informasi. Maksudnya, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi sebuah informasi. Sebuah perusahaan tidak akan dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Kita dapat mengidentifikasi 8 unsur utama yang terdapat di dalam lingkungan seluruh perusahaan. Unsur-unsur lingkungan ini adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Kedelapan unsur ini terdapat di dalam satu sistem yang biasa disebut dengan masyarakat atau society. 8 unsur lingkungan tersebut adalah pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham, pesaing, pemerintah, komunitas global, dan pemasok. Lingkaran umpan balik atau feedback loop adalah terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan atau environmental resource flows. Beberapa sumber daya mengalir lebih sering daripada sumber daya lain. Namun, tidak semua aliran sumber daya terjadi di antara perusahaan dan seluruh unsur lingkungannya. Satu-satunya sumber daya yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsurnya adalah informasi. Dan perusahaan berusaha untuk menjadikan hubungan informasi dengan pesaing sebagai suatu aliran satu arah. Yang kedua, ada mengelola aliran sumber daya fisik manajemen, rantai pasokan atau supply chain management. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan. Dan selanjutnya, kepada para pelanggan disebut rantai pasokan atau supply chain management. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas yang contohnya yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, dan masih banyak lagi. Sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronis. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring dengan terjadinya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan dan sistem. Perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau FRP, namun memasukkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Keunggulan kompetitif mengacu pada keunggulan penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar.
Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka dapat mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Salah satu yang tidak selalu terlihat jelas adalah adanya fakta sebuah perusahaan juga dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Rantai nilai Porter. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan sebuah rantai nilai yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama pendukung yang memberikan kontribusi bagi margin. Margin adalah nilai produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Memperluas ruang lingkup rantai nilai. Manajemen harus waspada terhadap tambahan keunggulan yang dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Kaitan seperti ini dapat menghasilkan suatu sistem interorganisasional. Dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan strategi, taktis maupun operasional. 1. Keunggulan strategis. Keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar. Kedua, keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Asumsi bahwa seorang ingin membeli kertas komputer senilai $150 dari perusahaan Anda. Pembeli alat komputer seperti ini bersifat rutin, dan sistem informasi mencatat bahwa pelanggan tersebut telah melakukan pembelian dengan total nilai $800 sepanjang bulan ini dan terdapat potongan harga sebesar 5% atas harga pembelian di atas $1.000 untuk setiap bulannya. Pembelian yang dilakukan pada masa lalu ditambah pembelian saat ini sebesar $950 hanya berada sedikit di bawah jumlah yang akan memicu diberikan potongan harga. 3. Keunggulan operasional. Keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara dengan proses. Suatu situs web yang mengingat pelanggan dan presensi mereka dari transaksi masa lalu akan mencerminkan suatu keunggulan operasional. Dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan strategi, taktis maupun operasional. 1. Keunggulan strategis. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Tantangan dari pesaing-pesaing global dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Meskipun semua perusahaan memiliki kebutuhan pemrosesan informasi dan koordinasi, kebutuhan ini merupakan hal yang sangat penting artinya bagi perusahaan multinasional atau MNC sendiri. MNC sendiri merupakan sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. 2. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara yang terkoordinasi secara global tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perusahaan internasional.
Keuntungan koordinasi. Keuntungan koordinasi antara lain meliputi 1. Fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. 2. Kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain. 3. Kemampuan untuk berbagi menyamai kebutuhan pasar di seluruh Indonesia. 4. Kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. 5. Mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. 6. Peningkatan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. 7. Kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusi. Keuntungan koordinasi. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Pengembangan semua jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan. Tetapi, ketika sistem dibuat mencangkup batas internasional, para pengembangan harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Berikut adalah beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembangan GIS. Yang pertama, kendala-kendala politis. Pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Pembatasan yang umum adalah akses yang terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi, karena infrastruktur telepon biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dan bukannya perusahaan swasta. Hal ini dapat menjadi suatu rintangan yang cukup berat. 2. Rintangan budaya dan komunikasi antarmuka atau interface. GIS harus tetap konsisten meskipun menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Kebanyakan antarmuka GIS mengandalkan grafik dan icon untuk berinteraksi dengan pengguna dan tidak terlalu bergantung pada perintah yang diketikkan ke dalam field. Pada rintangan budaya dan komunikasi terjadi 3 pembatasan, yaitu pembatasan pembelian dan impor peranti keras, 2. Pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Masalah-masalah teknologi. Di beberapa negara, sebuah listrik yang dapat diandalkan mungkin tidak tersedia sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gangguan listrik. Sirkuit telekomunikasi seringkali hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan yang rendah, dan kualitas transmisinya juga buruk, karena banyak negara yang tidak memperhatikan hak cipta atas peranti lunak dan menutup mata pada peranti lunak bajakan. Beberapa vendor peranti lunak menolak untuk berbisnis di beberapa negara tertentu. 4. Kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen kantor anak perusahaan seringkali ikut menjadi masalah. Beberapa mereka yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaannya tanpa harus mendapat bantuan. Dan mereka memandang peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai suatu hal yang tidak perlu. Pengaruh MNC dapat diminimalkan dengan mengikuti strategi yang terencana dengan baik yang dituangkan ke dalam rencana strategi sumber daya informasi. Manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi guna mencapai keunggulan kompetitif, mereka harus mengelola sumber daya ini agar dapat meraih hasil yang diinginkan. Semua aktivitas seperti mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Itulah yang disebut manajemen pengetahuan atau knowledge management. Selanjutnya ada dimensi informasi. Terdapat 4 dimensi yang dimana akan menambah nilai dari informasi tersebut.
1 relevansi, 2 akurasi, 3 ketepatan waktu, 4 kelengkapan. Relevansi sendiri adalah informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Dan data yang relevan dengan pengambilan keputusan yang akan diambil itu disebut informasi. Yang kedua ada akurasi. Idealnya atau mungkin bisa saja diharuskan seluruh informasi tersebut bersifat akurat. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Mungkin para pengguna hendaknya memperoleh informasi yang menguraikan apa yang sedang terjadi pada saat ini atau pada saat kejadian. Yang keempat ada kelengkapan. Hendaknya para pengguna dapat memperoleh informasi dengan menyajikan suatu gambaran yang lengkap atas suatu masalah tertentu serta solusinya. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Manajemen pengetahuan pada awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang akan memproses pesanan pelanggan, membuat catatan persediaan, menghitung jumlah gaji, dan tugas-tugas lain yang serupa. Karena itu, sistem informasi dianggap memiliki tingkat rendah karena berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada organisasi di tingkat rendah. Dan selanjutnya ada sistem warisan atau yang bisa disebut legacy system. Apa sih sistem warisan itu? Jadi, sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Jadi, sistem informasi warisan itu mereka yang mengelola dan mengendalikan informasi di dalam sebuah perusahaan modern harus menyadari keterbatasan dari teknologi-teknologi lampau. Selanjutnya, ada manajemen gambar. Manajemen gambar adalah foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan. Format-format yang biasa dipakai oleh manajemen gambar yaitu ada 5, JPG, GIF, TIFF, BMP, dan WMF. JPG biasanya digunakan untuk gambar-gambar web, mampu mencapai pengurangan ukuran file yang paling besar di antara format-format yang lain. Kalau yang GIF, terutama digunakan untuk gambar-gambar yang bisa dipakai di web atau yang biasanya ditaruh di web, menggunakan warna 256, mampu mengurangi sebagian ukuran file, jadi mungkin ukurannya bisa diperkecil, tetapi lebih umum digunakan untuk gambar hitam putih dan gambar-gambar animasi. Yang ketiga ada TIFF, gambar bitmap yang membutuhkan ruang penyimpanan dalam jumlah besar, namun dapat ditampilkan di kebanyakan resolusi tanpa adanya kehilangan mutu gambar. Lalu yang 4 ada BMP, yaitu standar format bitmap bagi Windows yang membutuhkan ruang penyimpanan dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir ada WMF, format untuk grafik-grafik yang dipertukarkan di antara aplikasi-aplikasi berbasis Microsoft Windows seperti Word, Excel, dan lain-lain. Dan kita lanjut lagi ke perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini biasanya disebut sebagai layanan informasi atau information service. Biasanya dikelola oleh seorang manajer yang mungkin memiliki status wakil presiden, dan praktik yang diterima adalah membuat layanan informasi sebagai suatu area bisnis utama dan memasukkan manajer puncak ke dalam kelompok eksklusif senior. Seperti komite eksklusif yang melakukan pengambilan keputusan penting bagi perusahaan. CEO
dan CTO atau bisa disebut Chief Information Officer untuk CEO dan Chief Technology Officer untuk CTO. Dan ada istilah lain yaitu CEO atau Chief Exclusive Officer yang biasanya dipakai untuk presiden atau ketua dewan direksi yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan. Dan ada istilah lain yaitu CFO untuk Chief Financial Officer dan COO untuk Chief Operating Officer, dan ada CEO dan CTO yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Istilah-istilah ini menggambarkan peranan penting yang seharusnya dimainkan oleh manajer puncak layanan informasi, yaitu CEO dan CTO, yang merupakan manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Yang sebelumnya sudah saya bahas, yaitu CEO dan CTO, itu merupakan manajer dengan tingkat tertinggi ya di layanan informasi. Mereka dapat memposisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dengan melaksanakan saran-saran seperti berikut. Ada 6 saran. Yang pertama, meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis. Pelajari pola bisnisnya, bukan hanya teknologi saja. Dan yang kedua, ada secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini. Jangan menunggu untuk diundang. Yang ketiga, ada fokus pada perbaikan proses bisnis. Yang selanjutnya ada menjelaskan biaya-biaya, mungkin income statement dalam istilah bisnisnya. Membangun kredibilitas dengan memberikan jasa yang dapat diandalkan. Dan yang terakhir, terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidangnya. Dan pembahasan selanjutnya ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksklusif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi seluruh perusahaan. Di sini komite eksklusifnya itu terdiri dari presiden dan wakil presiden bidang bisnis perusahaan ya. Jadi komite ini akan menentukan rencana bisnis, strategi organisasi. Setelah dibuat rencana, lalu komite eksklusif akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun dan jika dibutuhkan mengambil tindakan yang sesuai. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu rencana strategis untuk area-area bisnis. Mungkin ketika para eksklusif sebuah perusahaan sepenuhnya memiliki komitmen pada perencanaan strategis, mereka hanya melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis. Untuk mengembangkan rencana bisnis strateginya mereka sendiri-sendiri. Rencana area bisnis ini mungkin akan merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung usaha ketika berusaha mencapai sasaran strateginya. Salah satu pendekatannya mungkin pada rencana strategi area bisnis adalah untuk setiap area membuat rencananya masing-masing sendiri-sendiri ya, secara terpisah dari area-area yang lain. Tetapi cara pendekatan seperti itu tidak dapat memastikan, tidak terbukti bahwa area-area akan dapat bekerja sama dengan baik. Jadi mungkin perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, untuk sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya pemasaran, itu semua berhubungan. Jadi butuh adanya kelima tadi untuk bisa membuat area bisnis itu berkembang dengan baik. Contoh rencana strategi sumber daya informasi. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif yaitu rencana strategi sumber daya informasi yang biasa disebut dengan SPIR. Telah dikembangkan untuk mendukung rencana strategis bisnis dengan menggabungkan dan menerapkan sumber daya informasi yang dibutuhkan dan tujuan-tujuan strategi dalam 4 bagian, yaitu A.
pernyataan misi teknologi informasi. B. Sasaran teknologi informasi. C. Lingkup layanan teknologi informasi. D. Rencana kerja teknologi informasi. Dan yang kedua yaitu pernyataan misi teknologi informasi. Misi teknologi informasi adalah untuk memberikan layanan informasi dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, sasaran teknologi informasi. Misi teknologi informasi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang A. Membangun suatu keunggulan kompetitif dalam penggunaan teknologi informasi. B. Mengembangkan sistem informasi. C. Tetap mengikuti perkembangan teknologi informasi. D. Mempertahankan